pengurangan biaya dari agen gitu-gitu. Jadi kita bisa meningkatkan hubungan personal, kebutuhan hubungan personal kita. Terus media massa juga bisa memuaskan kebutuhan tentang identitas pribadi, kayak penunjukan identitas kita. Misalnya kayak teman-teman suka dangdut gitu, atau ada yang suka rock, atau suka pop musik gitu. Nah itu kita akan memilih media atau media-media tertentu yang memenuhi kebutuhan kita. Misalnya saya suka dangdut gitu, saya akan memilih TPI gitu ya, campur sari atau orkes gitu ya. Bener. Jadi kalau misalnya saya tahu di radio A ada campur sari gitu, saya akan memilih media itu untuk memenuhi kebutuhan saya. Saya suka campur sari gitu, dan itu menjadi media massa itu menjadi pilihan media itu menjadi identitas pribadi saya, karena saya pecinta dangdut misalnya gitu. Atau misalnya kalau saya suka rock ya bakalan beli CD-CD yang album-album rock gitu ya. Terus habis itu tentang pengawasan. Dari pengawasan itu, jadi kita bisa memilih apa-apa yang sedikit. Pengawasan ini tentang apa? Iya, jadi pengawasan itu tentang, kok saya lupa? Oh iya, jadi informasi mengenai hal-hal yang mungkin mempengaruhi seseorang dalam menuntaskan sesuatu. Kayak misalnya kita bingung, bajunya majikan kita itu kena santan gulai gitu, misalnya kita masak gulai terus kena santan nggak bisa hilang. Nah tiba-tiba di TV kita lihat iklan ini penghilang noda santan dan minyak berlemak kayak gitu. Nah pada saat itu kode pengawasan, kebutuhan akan pengawasan kita, media massa itu sebagai media pengawas yang membantu kita untuk mengatasi kebutuhan kita gitu ya. Sebenarnya ada klasifikasi lain juga dari Katz, Coverage and Haas, itu kategori lain fungsi sosial dan psikologis media massa. Kalau tadi kan siapa tadi? Tadi itu McQuail, Blammer sama Brown ya. Ada 4: pengalihan, hubungan personal, identitas, sama pengawasan. Kalau yang ini itu kebutuhan dikategorikan menurut fungsi sosial dan psikologis. Ada kebutuhan kognitif, itu kebutuhan informasi, kebutuhan afektif itu perasaan, kayak penunjukan perasaan kita, misalnya kita suka pas lagi melo gitu, terus pengen dengerin lagu melo kayak gitu ya, galau-galau gitu. Terus habis itu fungsi integratif personal itu tentang tentang personal kita, kayak tadi yang identitas individu tadi. Terus kebutuhan integratif sosial itu gimana media massa juga memberikan suatu informasi ke kita yang kita bisa share ke sosial. Jadi kebutuhan kita untuk bersosialisasi gitu. Kadang media massa membantu kita untuk memberikan informasi yang kita bisa share sehingga kita bisa berinteraksi sama orang lain gitu kan. Terus adanya pelepasan ketegangan yang tadi, kalau yang di kategori sebelumnya itu pengalihan ya, fungsi pengalihan gitu ya, kayak misalnya kita boring gitu, terus kita milih televisi untuk refreshing gitu. Nah di teori ini kemungkinan pemilihan media ada rumusnya.
Jadi probabilitas seleksi atau kemungkinan kita memilih media tertentu itu sama dengan janji atau imbalan apa yang diberikan media itu dibagi dengan upaya yang diperlukan. Misalnya janjinya, kalau kita misalnya pengen pakai iPhone gitu, janji atau imbalannya mungkin kita bisa mudah untuk berkomunikasi karena itu smartphone ya, terus aplikasinya banyak, bagus gitu, dan prestisius gitu, ada harga maksudnya kayak dinilai, wah kamu punya iPhone gitu kan, jadi kayak ada prestisiusnya gitu. Tapi kita juga perlu menimbangkan upaya yang diperlukan. Misalnya, ternyata iPhone tuh mahal gitu. Atau kita kalau pakai iPhone itu harus aplikasi-aplikasi tertentu, nggak bisa sembarangan gitu yang kita pilih kayak gitu. Jadi kemungkinan kita untuk membeli iPhone adalah janji atau imbalan apa yang disediakan iPhone dibagi dengan upaya yang kita perlukan untuk mendapatkan iPhone gitu ya, di teori uses and gratification ini. Terus formulasi perjalanan gratifikasi itu bisa dilihat di halaman 347 tabel diagram 3.2 itu tentang itu gambar kompleksnya ya. Di sini saya menggambarkan formula perjalanan yang simpelnya saja, tapi nanti teman-teman basicnya melihat ke diagram ya. Jadi formula perjalanan gratifikasi atau pemenuhan kebutuhan itu pertama harus ada basic needs. Kebutuhan dasar itu apa gitu. Terus kedua itu akan mengacu pada problem atau solusinya. Jadi basic need kita apa, misalnya kita butuhnya apa sih gitu. Terus berlanjut pada problemnya gimana dari kebutuhan kita itu, misalnya kayak kita ada nggak problemnya, terus solusinya ada nggak, misalnya kayak kita nonton iklan yang deterjen tadi ya, itu kita jadi ada solusi, ada solusi nih, beli deterjen yang ini kayak gitu. Akhirnya perjalanan selanjutnya adanya motivasi, kita termotivasi untuk membeli atau melakukan pembelian terhadap deterjen tadi untuk memenuhi kebutuhan kita yang kebutuhannya adalah menghilangkan noda itu tadi. Nah terus akhirnya ada perilaku media atau pengaruh lain. Jadi pada saat kita akan termotivasi untuk melakukan sesuatu, itu dipengaruhi oleh perilaku media kita. Misalnya kita pas nonton iklan televisi gitu, ada iklan lain misalnya gitu, atau ada iklan lain yang ternyata ada deterjen lain yang lebih bagus nih kayaknya gitu. Atau ada pengaruh lain, misalnya ada teman kita yang ngomong, mbak itu jelek loh deterjennya, bagus yang ini misalnya gitu ya. Terus pada akhirnya keputusan adalah saat kita membeli sesuatu itu, apakah kita membeli itu atau tidak, dan akhirnya apakah kita merasakan gratifikasi atau non gratifikasi. Maksudnya adalah apakah dari motivasi dan perilaku kita itu akhirnya kita merasa puas atau tidak puas gitu ya. Dari teori ini ada pertanyaan, pertanyaan ada tip selanjutnya. Lanjut, oke. Teori selanjutnya, teori media sistem dependensi. Besok kalau pas presentasi ini, teman-teman presentasi loh ya, kasih contoh-contoh kayak gini ya. Nanti saya omongin lagi, kita lanjut dulu. Teori media sistem dependensi. Ini akademisinya Boll-Rocket sama Devler tahun sekian menunjukkan bahwa